Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam sejahtera, salam buat sahabat-sahabat semua. Dimanapun kalian berada, yang pasti dan diutamakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, walafiat, murah rezekinya, dilimpahkan begitu seperti air mengalir tiada henti. Itulah doa yang terbaik buat kalian dari Ciraden. Khusus Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi sahabat-sahabat, karena doa, walaupun kita tidak berdekatan, entah itu di luar negeri maupun dalam negeri, itu sampai sahabat ya, sampai doa itu. Jadi doa itu selalu Allah dengar, Allah kabulkan ya. Apalagi si Raden kirim Fatihah dengan doa seluruh alam semesta ini ya, dari lautan, daratan, dan langit. Semua yang ada makhluk yang di dunia ini, baik tumbuhan, hewan-hewan, ataupun manusia, seluruh jagat alam semesta ini, Cik Raden doakan dengan pembuka ayat Al-Fatihah. Disitulah pembuka ayat pertama ibu daripada Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ya. Maka dari itu saya doakan dulu kalian, walaupun kalian yang sudah hadir maupun belum hadir, ya artinya yang sudah lagi beraktivitas maupun lagi santai, di situ Cik Raden sudah mendoakan kalian. Yang pertama yaitu tadi, saya mohon minta kepada Allah, pertama kalian masih diberikan yang namanya kekuatan, kehidupan. Rasa terima kasih kita kepada Allah harus kita selalu ucapkan bahwa kita masih diberikan kehidupan di alam nyata ini. Rasa syukur dan bersyukur itulah tanda kita ingat di setiap waktu, di setiap saat ya. Jadi sahabat-sahabat, mungkin kalian lihat, menyimak, mendengar ketika Cik Raden tak diduga disangka, datanglah seorang perempuan itu dengan nekat, bahwasanya dia pengen musnahkan saya. Kan edan itu. Gimana enggak saya katakan edan ya. Jadi dia ini sahabat, setelah saya telusuri, memang dia ini wanita beraun, di mana dia ini selalu bersekutu, bersekongkolan dengan gerombolan para preman-preman. Ya. Di mana dia bagaimana caranya menyimpankan keinginan, tujuan, cita-cita untuk bagaimana ke depannya mendapatkan yang namanya harta berlimpah dengan cara yaitu tadi, bergabunglah dia dengan si Mak Loreng, di mana di situ ketika masuk dengan kekuatan Mak Loreng, merasa hebat, merasa kuat. Disitulah dia timbulnya bangga, seolah-olah dia sakti. Mungkin kalian sudah lihat, saya patahkan tangannya itu sahabatnya, saya patahkan, nggak ada urusan sama saya. Kesabaran saya sudah cukup. Bukan berarti saya malaikat. Bukan berarti saya dewa. Bukan saya merasa orang suci. Bahkan apalagi mau ngaku saya orang benar. Tidak.
Saya ini orang nggak benar aslinya ya. Tapi saya pengen bagaimana caranya mewujudkan dengan secara dalam kehidupan demi kehidupan ini untuk belajar benar. Supaya hikmah dibalik kesemuanya itu saya akan tahu. Baik dalam segi untuk mengerti, memahami, dan benar-benar saya bisa. Nah, ketika saya telusurin, ketika waktu itu pernah saya tolong, karena saya tahu gendaman yang sangat berbahaya dari Nyi Blorong yang ditancapkan di bahunya si itu. Saya kan kasihan tadi. Saya kan nggak tahu si perempuan itu asal dari mana. Udah saya kasih katakan tadi, setelah saya telusurin, rupanya dia ini memang punya tujuan, punya etika yang nggak baik, jahat. Perwujudannya sebagai manusia yang kalian lihat di channel Cik Raden, tapi perilakunya seperti hewan. Ya, inilah yang saya berikan contoh sebatas gambaran. Ketika dia datang nekat, mungkin dia merasa kuat. Tadinya sudah saya kasih ya, yang namanya suatu simpanan atau titipan seperti untuk takut kalau dia bahaya, dia sudah sedikit banyaknya bantulah. Saya bekalilah yang namanya kantong macan ini. Ketika gelagatnya nggak benar, saya ambil lagi kantong macan. Saya takut. Nyata sahabat. Delala bagusnya kantong macan itu saya ambil. Feeling saya tidak meleset. Rupanya dia mau nikam saya. Dengan kegagahan dia, keilmuan dia, seolah-olah dia paling hebat, paling jago. Datangin saya. Tapi masih saya ada toleransi. Saya sikapi. Saya arahkan. Masih kekeh uratnya segini. Gedenya. Nggak mau yang namanya mendengarkan atau gubris. Ya. Disitulah saya akhirnya timbul pemikiran sehingga saya membuatkan suatu tindakan. Ya mungkin kalau secara dalam bahasanya ya nggak wajar. Tapi kalau tidak saya buat seperti itu, mungkin dia boleh dikatakan apa ya sobat? Tambah bahasanya membabi buta lah kalau kata orang. Arti saya secara dalam buta itu semakin dia jadi-jadian. Semakin dia sesat, semakin dia yang namanya melakukan kejahatan itu semakin merajalela. Punya prinsip, punya punya pemikiran. Saya nggak mengenal itu wanita atau perempuan. Tapi ketika saya ngeliat perilaku dan tingkah lakunya, mau tak mau, saya hajar. Kenapa? Kalau nggak saya gituin, nggak saya patah-patahin tangannya, nanti dia nggak kapok. Yang ada dia malahan berbangga seolah-olah dia masih hebat, jago. Jadi rupanya sahabat, iblis taun ibrit ketubi ini nggak laki nggak perempuan. Kalau sudah masuk ke dalam jiwa orang itu, jadi pola pikirnya itu tidak ada. Yang pasti di situ keserakahan, di situ yang namanya keangkuhan, di situ dia merasa jago, merasa hebat, merasa kuat, ya, tidak ada tanding, bahkan semuanya itu ada di dia semua. Jadi disitulah saya punya prinsip kejiwa kesatria saya akhirnya bangkit
kesabaran saya sudah cukup. Kalau saya biarkan, itu tadi akan hancur dia, kehidupan dia, masa depan dia. Saya nggak tahu asalnya dari mana itu orang. Saya tahu-tahu dia udah ngikut Mak Loreng, karena saya lihat ketika digendam sama Mak Loreng, akhirnya dia terpengaruh. Saya coba tadinya saya selamatkan. Rupanya Mak Loreng punya misi, punya tujuan, bagaimana caranya harus kembali, harus mengikuti bahasanya kepada si Mak Loreng. Nah, kebetulan sahabat saya waktu itu memang lagi benar-benar artinya dalam kekacauan, kepiluan, kesedihan, ya mungkin kalian sudah tahu. Pada saat ini saya memang mungkin akan terjun lagi, akan mencari lagi di mana saudara saya ketika dapat insiden hantaman dari pendekar bisu Bangkai Lampung, bahkan seluruh sahabat-sahabat spiritual yang Cik Raden pernah temui, itu sampai saat ini, detik ini, belum ada kejelasan di mana keberadaan Bangkai Lampung. Tiba-tiba si perempuan ini datang, nantang-nantang saya, sok-sok hebat ya, gaya-gayanya, saya nggak ada urusan, saya habisin kamu katanya. Edan kata saya, edan ya orang. Ya. Saya suruh istighfar, apa istighfar? Waduh, kata saya, ini mah benar-benar belisin kata saya. Nah, ya, kalau udah nggak bisa istighfar ya benar belisin saya, lawan saya kata saya. Ya terpaksa. Kamu kan tulangnya patah mata, bodoh amat. Datang Mak Loreng sahabat, mungkin kalian lihat, bela dia. Tidak terima Mak Loreng, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Akhirnya saya sampai baku hantam ya sama Mak Loreng. Kadang-kadang saya gedek sama dengan perlakuan-perlakuan. Jadi mereka ini masih saja sahabat. Artinya menghalangi saya bagaimana caranya, apa yang saya cita-citakan, yang saya pernah sampaikan kepada sahabat-sahabat ini, untuk menuju, melangkah dengan apa yang saya planningkan. Kalau bisa dihambat, kalau bisa dihalangi. Bahkan mereka ada misi mau merampas, mau memiliki namanya tempat seperti lahan yang saya miliki. Kan edan itu. Iya, saya mencari susah-susah, mengumpulkan barang sedikit ya. Ada duit dikit saya kumpulin, ada duit sedikit saya kumpulin, saya beliin material, saya kumpulin. Malah datang pengacau. Ini luar biasa sahabat ujian saya. Tapi nggak apa-apa. Semua itu pasti ada yang namanya tantangan. Itulah dinamika kehidupan yang harus kita lalui. Tinggal kita bisa menyikapi dan kita bisa untuk sedikit banyaknya mengerti dengan persoalan-persoalan ini, haruslah dengan penuh-penuh kesabaran. Ya. Yang mudah-mudahan harapan saya, mereka ini sadar. Harapan saya seperti itu. Artinya dalam arti kata sadar, mereka ini sudah menanamkan di kolbu mereka, sehingga mereka itu punya pemikiran, oh iya, saya salah. Kalau saya bertindak seperti ini, nggak benar, nggak baik. Itu yang saya harapkan. Hanya saya berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah hidayah. Tapi ketika saya berdoa terus, ya mudah-mudahan doa saya dikabulkan gitu. Karena kenapa? Ya kita sebagai manusia apalah daya, ya, hanya memohon dan meminta karena dia yang punya, yang kuasa, ya. Allahu Akbar, kadang-kadang sahabat ya. Gak bakal sembuh itu, patah-patah tangannya itu. Modar-modar lah di situ ya. Biarin. Luar biasa sahabat. Sampai-sampai saya, waduh, kacau.
Cuman alhamdulillah masih saya bisa kendalikan, saya peringati, sadar kau, kata saya, tobat kau. Apa nggak tahu saya jadinya. Itulah soal perjalanan yang Cik Raden hadapi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat mendukung selalu, mengikuti selalu apa yang Cik Raden tayangkan. Cerita-cerita kehidupan demi kehidupan yang bisa kalian ambil nilai-nilai positif. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu cerminan kita, di mana kita hidup ini jangan sampai dirusak oleh diri kita sendiri, dipengaruhi sama apa yang kita hadapi. Kita harus punya prinsip dan pendirian, ya. Maka dari itu jangan lupa kita selalu berdoa. Yang namanya nyariat itu wajib, karena itu semuanya itu hanya milik Allah, ya. Hakikat dia yang punya, yang kuasa. Maka dari itu sahabat-sahabat, saya selalu mengingatkan, perbanyaklah kalian yang namanya berselawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran, perkuat namanya zikir batin, insya Allah. Laku lampah perjalanan demi perjalanan. Ketika kalian mengharapkan satu tujuan, bukan kita menunggu kematian, tapi hanya mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini perlu saya jelaskan, sahabat. Sehubungan Cik Raden masih memberikan suatu di bulan barokah, ya, di mana dengan ada kalian menyaksikan tayangan-tayangan Cik Raden, ya disinilah Cik Raden memberikan suatu timbal balik ketika saya mempunyai suatu titipan yang sudah Cik Raden bisa bagikan ribuan orang. Alhamdulillah menjadi kenyataan. Alhamdulillah itu menjadikan obat. Alhamdulillah itu menjadikan suatu sarana media menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dari encok, pegel, linu, asam urat, ya, kepas-kepas sakit kepala, semua Cik Raden sudah siapkan sebelumnya. Ya, inilah salah satu produk Cik Raden yang miliki. Di sini ada yang namanya sari serbuk ajaib. Di mana sari serbuk ajaib ini cukup kalian seduh dalam 1 sendok 1 gelas air panas. Seduh, masukkan, aduk sampai rata. Sudah agak-agak dingin, baru kalian minum. Sudah kalian minum, langsung kalian minumkan madu, ya, madu ini. Ini bukan sembarangan, sahabat Cik Raden. Dapatkan ini memang dari hutan, di hutan Sumatera, ya, asli. Memang ini keampuhan dan keajaiban sangat luar biasa. Baik itu penyakit lambung maupun penyakit dalam, penyakit semua yang ada, ya. Insya Allah, yakin, karena ini benar-benar bisa menyembuhkan dan menyehatkan. Maka dari itu, apabila kalian mau pesan, Cik Raden kasih harga 300.000 saja. 300.000 itu dapat apa, Cik? Dapatnya madu 2. Ya. Dapat serbuk 1. Dapat yang namanya minyak kraton 2. Dapat lagi garam asma yang sudah kita doakan 2. Dan saya bonusi lagi yang namanya minyak pemikat. Jadi berapa? 7. Cukup 300. Kalau keluar negeri, Cik, sama, dapat 7 juga. Tapi kalau keluar negeri 1.500.000, ya. Kalau yang 300.000 di Indonesia, mau dari mana aja, Cik Raden siap kirim. Mau sampai NTB, Flores sampai. Kalau ke Papua kita beda, nambah ongkir, ya, karena itu di luar daripada susah yang kita jangkau, makanya nambah ongkir. Kurang lebih ongkirnya itu kurang lebih antara berkisar 150 sampai 200. Ke Aceh masih sama 300.000, paling 7 hari. Ke Bali sama 7 hari. NTB ya sama. Kalimantan sama. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah 3 hari 4 hari. Jakarta sama, ya. Kalimantan sama. Cepat kita melalui daripada
melalui biro jasa yang benar-benar sudah kita rekrut, kita berhubungan kerjasama untuk menjaga kualitas ketika kita mengantarkan barang. Ya. Ada yang 400.000. 400.000 itu dapat madunya. Saya kasih yaitu 400.000 dapat 4. Madunya 4 ya. 400.000 madunya 4, saya kasih bonus lagi sari serbuk 1, garam asma 1, jadi 6. Luar biasa. Cik, saya mau tukar katanya minyaknya, garamnya. Bisa. Jadi seperti ini. 4 madu, sari serbuk 1, dan minyak 1. Itu 400.000 saja. Ya. Buruan, selagi ada promo Cik Raden berikan, mudah-mudahan ini berlaku seumur hidup. Bagi subscriber, bagi member Cik Raden yang sudah biasa pesan, tetap harganya, tetap Cik Raden kasih seperti itu. Yang belum pesan, itu sudah wajib Cik Raden masukkan menjadi anggota member Cik Raden. Ya. Jadi grup member. Artinya, ketika kalian ada permasalahan, ada suatu kendala, ada suatu yang mau dibicarakan atau pertolongan. Bahkan Cik Raden seringkali mengatakan, mengulas, apabila kalian membutuhkan yang namanya pertolongan, entah kalian mengalami suatu penyakit, entah itu medis maupun non medis, ya. Baik penyakit bahasanya nyata maupun tidak nyata. Sudah Cik Raden katakan berulang kali, nggak perlu kalian berkunjung. Bukan saya nggak boleh ya, karena satu tempat Cik Raden juga nggak memadai. Kalau kalian sudah mau ke sini itu, sudah nggak mungkin tidur di tempat Cik Raden, pasti nginepnya di hotel. Ya. Karena jarak kalian jauh, sudah jelas operasionalnya lumayan. Baik penyakit kalian, entah itu santet guna-guna, gendam yang tidak logika, baik dalam keluarga atau urusan usaha, urusan rumah tangga, baik dengan urusan pribadi kalian sendiri. Saya sudah katakan, saya siap. Lahir maupun batin, jiwa raga saya sudah serahkan kepada Allah. Dengan syariat yang kita jalani, mudah-mudahan hakikatnya hanya milik Allah, itu pun akan terjadi, menjadi kenyataan. Dengan hakul yakin, Allah jabah. Mudah-mudahan itu bisa kalian rasakan, kalian buktikan ketika sudah berinteraksi sama saya melalui video call. Ya. Jelas? Kalau kurang jelas, di situ ada beranda Cik Raden nomor WA-nya. Kalian catat. Kalian tulis. Ya. Kalian tulis. Apabila kalian mau pesan langsung hari ini pun kita kirim. Kalau tidak sempat mungkin besok kita kirim. Ya. Karena kesempatan tidak ada 2 kali. Jangan sampai bahasanya ketika sakit baru siap obat. Karena Cik Raden sudah katakan sebelum yang namanya terjadi, Cik Raden sudah siapkan dulu. Artinya, kalau bahasa kita perang itu sudah siap yang namanya kekuatan-kekuatan itu. Ya. Maka dari itu sahabat ya, dengan adanya kalian mengikuti apa yang kalian lihat, mudah-mudahan ini menjadi suatu kenyataan. Jembatan untuk menghubungi kita, ikatan silaturahmi, supaya kita menjadikan suatu keluarga, walaupun kita hanya kenal di media sosial. Ya. Kalau kurang jelas silakan tanya langsung dengan Cik Raden, apa yang kalian mau tanya silakan monggo. Artinya di sini Cik Raden sedikit banyaknya membuka. Walaupun ini sebatas kita live streaming, mudah-mudahan ini menjadikan suatu
ajang, ya, ajang di mana kita berbagi itu wajib, ya, berbagi pengalaman harus. Dapa, assalamualaikum Ciraden, kameramen Ciraden ya, ya, Johor, terima kasih. Dari Sahril, assalamualaikum Ci, sehat selalu, Lampung Barat, ya, terima kasih Sahril ya. Raden, Mimi wanita itu mantan istri Bung Laga. Apa iya? Mimi itu sebenarnya nenek lampir. Ah, masa iya? Suparti, ya, Purwokerto. Cik Raden. Apa itu? Malah aku takut dengan kacang-kacang brutal lagi. Lupa diambil. Udah saya ambil ini. Ya. Bahkan ini mau saya kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu standby, yang selalu melihat tayangan Cik Raden, ya. Karena ini kantong macan ini dia berbentuk kantong. Berbentuk kantong. Jadi kalau kantong itu yang di bawahnya itu kantongnya. Mau saya kasihkan kepada sahabat-sahabat. Ikhlas, ridho. Yang penting kalian bisa menjaga, merawatnya, ini jangan salah jalan. Nanti dibuat jago, buat sombong-sombong. Gak mau saya. Gak tanggung jawab saya. Ini Maritupa, ya. Terima kasih ya. Mama Nuni, assalamualaikum Ci, waalaikumsalam. Diberi kesehatan, kesabaran, amin. Suparti ya, terima kasih. Ini si Nur dipotong kakinya Ci. Iya, bukan saya potong, saya patahkan. Iya. Malaysia hadir Ci, bantu doa tim Cik Raden sehat, pusaka Bunda Ratu mereka tempas macan belarong tewas. Siap. Kalau masih Mat Loreng, saya lihat masih dia melakukan yang namanya maksa-maksa saya, terpaksa. Dengan terpaksa saya, mungkin yang namanya diajak baik-baik sudah susah, diomongin sudah nggak bisa, saya hajar itu nanti Mat Loreng. Saya kebetulan sahabat kemarin dikasih Bunda Ratu itu pusaka ya. Kalau kalian mau lihat ya ini. Saya dikasih Bunda Ratu pusaka ini. Tapi kalau kalian mau ya, yang penting dijaga, jangan bawa kesombongan, dibawa ria, takabur, Cik Raden kasihkan. Kalau mau hubungi saja WA Cik Raden ya. Saya ikhlas dan ridho. Yang penting dirawat ya, nggak apa-apa. Jangan dibawa sombong, pamer, nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Ini sebatas namanya syariat dengan lantaran. Mudah-mudahan dengan kita bawa yang namanya titipan dari leluhur, orang tua, rasanya Bunda Ratu, mudah-mudahan kita selalu kita jaga. Bahkan nanti kalian saya kasih lagi untuk yang namanya minyaknya ya, supaya kalian olesin minyaknya itu nanti ya. Silakan. Ci, gimana? Ini adalah obat Prabu kerjasama dengan Mahesa ya, mudah-mudahan. Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu, amin. Kau juga begitu. Aku mendoakan jaga kesehatanmu, semoga dirimu sehat juga ya, karena kesehatan itu mahal ya. Jangan kalian mentang-mentang bahasanya menganggap segala sesuatu itu di badan kalian, udah enak, udah gitu, terus perut kalian udah nggak apa-apa, nggak taunya ada gangguan.
Itu kalau kalian sudah minum yang namanya racikan Cik Raden, itu luar biasa. Bisa kalian buktikan ya. Cik, saya ini punya penyakit begini-begini, apa solusinya? Insya Allah kejawab sama saya. Tahu saya obatnya bagaimana ya. Cik, kenapa nggak bantu cari Bangga Lampung? Ya ini saya mau cari. Mungkin setelah lab ini saya mau cari. Mudah-mudahan nanti ada titik terangnya ya. Bahwasanya Bangga bisa selamat, kita doakan. Makanya kalian dukung terus channel Bangga Lampung. Ikuti terus channel Bangga Lampung. Mudah-mudahan Bangga Lampung kita doakan. Semoga beliau dilindungi, diberi kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohaninya ya. Kita doakan saja, dukung terus ya. Uyun Vi Liang. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya. Siap. Haruslah sehat, itu mahal. Iya. Makanya kalau kalian bisa menjaga kesehatan stamina kalian, insya Allah. Apalagi selalu minum madu. Wah, Cik, saya ini ada penyakit tapi benjol-benjolan. Bisa nggak nolongin? Ya bisa. Gampang sekali itu obatnya, bisa normal. Ya. Bisa sembuh, bisa. Jangan ke penyakit benjol. Iya. Remuk-remuk, tulang menulang pun, insya Allah saya bisa. Ya. Bukan saya mengaku bisa, tapi dengan keyakinan adanya Allah titipkan kelebihan kepada diri saya, itulah kalian bisa buktikan ternyata nanti itu menjadi suatu benar-benar keajaiban yang Allah berikan. Ya, berterima kasihlah kepada Allah, jangan berterima kasih kepada saya. Kalau saya mah aslinya nggak bisa apa-apa, tapi hanya ketitipan saja Allah memberikan suatu kelebihan. Ketika saya hidup di alam dunia, itu beda daripada orang-orang lain. Itu saja. Kalau sahabat pengen tahu, pengen jelas, boleh kita berinteraksi, kita coba bagaimana caranya untuk menanggulangi. Ya Alhamdulillah, selama ini Cik Raden bahasanya obati, Cik Raden tolong. Ya Alhamdulillah. Banyak sih kalau di WA itu bahasanya berterima kasih. Ya saya jawab, berterima kasihlah langsung kepada Allah ya. Karena yang menyembuhkan itu Allah ya, bukan Cik Raden. Ya, Cik Raden mah lantarannya, syariatnya bahasanya, sababiahnya gitu. Ketika kalian dapat petunjuk, terketuk pintu hati kalian, tiba-tiba kalian telepon saya, minta jalan, minta petunjuknya bagaimana untuk menanggulanginya. Itulah Allah ketuk pintu hati kalian ya. Maka dari itu sahabat-sahabat, kalau mau pesan madu sama Cik Raden 300.000 dapat 6, 400.000 dapat 6, karena bedanya 300.000 itu dapat 2 madu, 400.000 dapat 4 madu plus garam dan minyak. Dan bisa juga cari serbuk ajaib ya. Kalau kurang jelas silakan hubungi WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Kalau transfernya di rekening Bank BCA, kalau Cik Raden ya, Bank BCA di nomor 2920 587162 ya. Cik Raden ulangi, silakan kalian kalau transfer di nomor rekening Cik Raden itu banknya Bank BCA, nomornya di nomor 2920 587162 ya. Itu nomor rekening Cik Raden ya. Kalau kalian istilahnya mau pesan ke tempat lain, ya monggo, silakan. Ya, itu pun bagaimana kepribadian kalian sendiri. Cuman hanya beda dengan sama Cik Raden ini, itu hanya beda bank saja ya. Silakan, Cik Raden tunggu selagi ada kesempatan. Karena sehubungan ini mau sholat asar, Cik Raden tutup dulu. Cik Raden pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.